Seolah-olah sekarang hilirisasi bisa membuat kita jadi negara maju. Sekarang aja dari 2014 sampai 2022 kan udah 8 tahun. Faktanya pertumbuhan ekonomi turun terus. Kini Indonesia telah berhasil keluar dari kelompok Fragile Five. Neraca pembayaran, neraca berjalan menguat signifikan. Sebelumnya yang pernah mengalami defisit 3,2% dari PDB pada tahun 2013 yang menyebabkan Indonesia menjadi rapuh telah menjadi surplus 0,3% dari PDB pada tahun 2021 dan bahkan surplus meningkat lagi pada bulan Desember 2022 yaitu 1% dari PDB. Inilah yang menyebabkan ketahanan perekonomian Indonesia. Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak lepas dari kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu hilirisasi sumber daya alam. Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Sehingga saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Kita tidak boleh menafikan banyak juga loh manfaat dari hilirisasi ya, terutama soal dari nilai ekspor. Kalau lihat dari BPS kan dari 2010-2019 ketika hilirisasi itu belum gencar itu rata-rata itu 710 juta aja, tapi kemudian dalam kurun waktu 2020-2022 itu ketika hilirisasi melonjak tajam itu ada ekspornya dari ferronikel itu sudah mencapai 8,48 miliar. Peningkatan ya, dan jangan lupa bahwa hilirisasi membuat pertumbuhan di Maluku Utara luar biasa gencar ya, bahkan dalam 10 tahun mencapai double digit. Apanya yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita yang mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang. Kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negara besar, ya harus berani. Kabar gembira datang dari salah satu mega proyek Indonesia yang dulu santer diragukan sejumlah kalangan. Ya, proyek hilirisasi kini mulai memberikan manfaat positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan struktur ekspor Indonesia yang semula fokus pada ekspor komoditas beralih menjadi ekspor manufaktur. Sejak dipimpin Presiden Jokowi, neraca dagang Indonesia telah memecahkan rekor dengan mengalami surplus selama 43 bulan berturut-turut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, surplus perdagangan pada November 2023 mencapai 2,41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara, surplus akumulatif periode Januari sampai November 2023 mencapai 33,63 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak tahun 2014, pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan smelter bertahap bagi perusahaan tambang mineral. Selain karena faktor harga komoditas yang melonjak tajam, upaya menciptakan nilai tambah tinggi berperan penting di dalam meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Tahun 2022 neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertinggi, yaitu 54,5 miliar US dollar. Sampai dengan April 2023, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 36 bulan berturut-turut. Hilirisasi merupakan perintah dari Presiden Jokowi, yang mana program ini harus terus digenjot dan menjadi poin penting bagi pertumbuhan ekonomi tanah air. Hilirisasi nikel misalnya, proyek ini tercatat berhasil membawa Indonesia
mendapatkan keuntungan lebih besar, bahkan mencapai 510 triliun rupiah. Dari sebelum hilirisasi ini berjalan, Indonesia hanya bisa mendapatkan nilai ekspor sebesar 17 triliun rupiah. Sebelum sesukses sekarang, hilirisasi sempat ditentang sejumlah pihak. Salah satu tokoh yang sering mengkritik kebijakan pemerintah adalah pengamat ekonomi Faisal Basri. Bahkan, Faisal meminta Presiden Jokowi untuk segera membenahi hilirisasi. Jika tidak, ia mengimbau program ini cukup berhenti di nikel saja. Menurutnya, hilirisasi hanya menguntungkan salah satu negara adidaya. Padahal, kebijakan hilirisasi sudah terbukti banyak memberikan manfaat, mulai dari meningkatnya nilai tambah, meningkatnya perekonomian, meningkatnya penerimaan negara, menyubstitusi barang impor, menarik investasi, menghasilkan devisa, hingga menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa sendiri. Hilirisasi memang kebijakan yang berorientasi pada jangka panjang. Jika pemerintah terus menggeber surplus neraca perdagangan dengan mengekspor barang mentah, maka Indonesia akan kehilangan daya tawar dan kesempatan emasnya untuk menjadi negara besar di masa depan. Hilirisasi mungkin membuat kita rugi jangka pendek karena ada ekspor yang tereduksi. Tapi jangka panjangnya, kita akan punya produk dengan nilai tambah yang lebih besar. Kalau kalkulasi dagang, hilirisasi akan jauh lebih untung daripada jual barang mentah. Maka bisa diakui bahwa industri pertambangan di tanah air memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi. Tentunya dengan membentuk ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan produk yang lebih kompetitif. Dengan sederet keunggulan hilirisasi ini, pemerintah Indonesia tidak akan menghentikan program hilirisasi industri. Bagi Indonesia, siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, tidak bisa menghentikan keinginan Indonesia untuk hilirisasi dari ekspor barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi, karena Indonesia ingin nilai tambah ada di dalam negeri.